dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Boleh bersama saya. Penolong, penghibur, ku hanya Engkau Bapakku. Selalu Kau Bapa, Kau Bapakku yang setia, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya selalu. Kau Bapakku yang setia, penolong dirimu, penghibur hanya Engkau Bapakku. Hanya Dia penghibur kita. Kau Bapakku yang setia, penolong, ku hanyalah dirimu, penghibur, ku hanya Engkau Bapakku. Selalu Kau Bapakku yang setia. Saya percaya bahwa ketika tidak ada orang yang bisa menolong kita, masih ada Yesus. Setuju? Boleh katakan amin. Ketika tidak ada satupun orang yang bisa menolong kita, masih ada satu pribadi yang luar biasa, yang selalu berjalan bersama dengan saudara dan saya. Saya memiliki seorang suami dan anak-anak. Dan mungkin hanya naikin dikit Pak, boleh? Dan keyboardnya naikin dikit, iya bisa bantu. Nah, sampai hari ini kami mengalami kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Kebaikan Tuhan itu tidak dinilai oleh berapa banyak uang yang kita punya. Kebaikan Tuhan itu tidak dinilai oleh apa yang kita sudah capai selama ini. Setuju? Boleh katakan amin. Kebaikan Tuhan tidak dinilai oleh apa yang, baju apa yang kita punya, merek apa, barang yang kita punya, berapa banyak rumah, mobil yang kita punya. Kebaikan Tuhan tidak dinilai oleh semua yang dinilai oleh orang lain. Setuju? Boleh katakan amin. Karena ada banyak orang yang punya banyak uang, mereka punya segala-galanya, bunuh diri. Ada banyak orang yang bahkan terkenal, punya segala-galanya,
tetapi berakhir kepada depresi dan menjadi terganggu. Bapak Ibu lihat bahwa ternyata tidak ada yang bisa kita andalkan di dalam dunia ini. Yang setuju boleh katakan amin. Semuanya fana. Tidak ada orang yang ketika dia punya segalanya pulang dia bawa semuanya sampai ke kuburan. Tidak ada, saudaraku yang kekasih. Tapi kebaikan Tuhan kita harus rasa. Setuju boleh katakan amin. You can feel that. Kebaikan Tuhan. Sebab itu Alkitab mencatat, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Kalau kita tidak bisa rasa, saudara bisa kecewa. Setuju boleh katakan amin. Kebaikan Tuhan itu hanya bisa kita rasa. Hari ini saya ingin membagikan tentang Yesus memanggil setiap kita. Buat apa dia panggil kita? Ada orang yang berkata, percuma saya ikut Tuhan, saya tidak pernah mengecap kebaikannya. Mungkin kita aja yang kurang rasanya atau mati rasa, saudara. Karena sesungguhnya setiap hari kita mengalami kebaikan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Setiap hari kita mengalami kebaikan Tuhan. Setiap hari Anda dan saya mengalami pertolongan Tuhan. Apakah itu pertolongan kecil? Apakah itu pertolongan yang kelihatannya biasa-biasa, Bu? But every day, setiap hari Anda dan saya mengalami pertolongan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Mau dia kecil, mau dia besar, mau dia kadang-kadang kita lupa, setiap hari selalu ada kebaikan Tuhan bagi orang yang merasakan bahwa Tuhan itu sangat baik. Setuju boleh katakan amin. Ketika engkau merasa Tuhan tidak baik, yang baik saja engkau tidak akan pernah rasa. Contoh soal ketika engkau ketemu orang, saudara, kalau Anda sudah tidak suka dengan orang itu, mau dia buat baik seperti apapun, Anda tetap merasa orang itu tidak baik. Sama seperti Tuhan. Kalau kita sudah tawar hati, kalau kita sudah tidak ada rasa atau mati rasa, semua yang baik pun kelihatannya tidak baik. Padahal Yesus memanggil kita bukan bahkan hanya untuk mengalami kebaikannya, tapi untuk berjalan bersama dengan dia every day. Mengalami bukan hanya kebaikannya, tetapi semua rencana Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Mengalami semua kemuliaannya. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mungkin ada yang bertanya, apakah setiap saat saya mengalami kebaikan Tuhan? Saya harus katakan setiap saat. Apakah ada yang bertanya mungkin, oh apa semua doa saya setiap hari dijawab? Apakah semua tiba-tiba seperti simsalabim dari surga? Tidak selalu doa saya dijawab, bahkan banyak yang tidak dijawab. Tidak selalu saya mengalami mujizat. Banyak kali ada di lembah-lembah yang dalam. Tapi satu yang saya tahu, saya simpan dalam hati, bahwa Lord, you are so good. Engkau Tuhan yang sangat baik. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Mau Tuhan belum jawab, Lord, you are so good. Mau kelihatannya semakin buruk keadaan, ketika Tuhan panggil kita, kita berjalan mengikuti Dia, kita all out, kita sudah on fire, tapi tetap banyak hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Lord, you are so good. Saya percaya hanya orang-orang yang pernah mengalami pertolongan Tuhan yang akan berkata kepada Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Tidak ada kasih, tidak ada cinta,
tidak ada pribadi yang sama seperti engkau. Sadrak, Mesak dan Abednego, ada pejuang-pejuang iman yang saudara baca dalam firman Allah. Mereka berani menyatakan bahwa tidak ada yang dapat menggantikan posisi Tuhannya, apapun itu. Saudara, karena saya percaya bukan karena mereka didoktrin, bukan karena mereka ada uang, bukan karena di depan ada mujizat, tapi karena rasa itu dibangun setiap saat ketika Tuhan memanggil kita. Dari awal Tuhan memanggil kita. Orang yang dipanggil dan siapa yang memanggil. Saudara, ketika Tuhan panggil kita, kita akan pasti datang ke arahnya. Setuju, boleh katakan amin. Siapa yang memanggil? Yesus. Siapa yang memanggil? Pak Presiden. Saya pasti akan datang ke istana. Permasalahannya, banyak kali kita dipanggil, belum tentu kita datang kepada Yesus. Kadang kita Kristen, tapi hati kita belum tentu sedang berjalan menjawab, ya Tuhan, here I am. Aku dengar suaramu, aku ikuti engkau. Karena Yesus berkata, if you want to follow me, take up your cross. Ambil salibmu. Sehingga ketika kita dipanggil oleh Tuhan, saudara tidak akan pernah kecewa ketika diizinkan salib. Karena memang itu bagian kita. Ada beban yang ringan yang Tuhan kasih kepada kita, dan kita harus pikul every day. Setuju, boleh katakan amin. Ada satu ayat firman Tuhan yang saya akan bacakan, Bapak Ibu. Boleh tambah high sedikit dan reverb. Firman Allah berkata dalam Yesaya 49 ayatnya yang pertama, dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Jadi selagi kita masih di kandungan ibu, Dia sudah panggil kita. Kalau ada ibu-ibu yang sengaja mengaborsi, kalau tanpa kesadaran, ya kita nggak ngerti. Tapi kalau ada yang karena takut nanti gimana ya punya anak lagi, Alkitab mencatat selagi dalam kandungan ada benih yang luar biasa yang kita sedang gagalkan rencana Allah dalam hidup pribadi itu. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua apa yang telah Kau perbuat, semua sungguh teramat baik Kau jadikan boleh angkat tangan sama-sama. Let's see. Semua
baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Amin. Apa yang telah kau perbuat hidupku, semua baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kalau semua baik, saudara, ketika Dia panggil kita, apa keadaan kita hari ini? Kita mesti bilang, Tuhan, Kau luar biasa baik. Mungkin ada yang hari ini ketika Tuhan memanggil kita, seperti keadaannya rasanya Tuhan banyak yang kurang ya. Kenapa saya dibesarkan? Kenapa saya diberi keluarga seperti ini? Kenapa saya diberi suami, diberi pas-pasan? Kenapa ada orang yang dia uangnya banyak tapi suaminya mukul ataupun yang lain? Masih banyak hal, saudara, yang kita bisa komplain dengan Tuhan. Tapi kalau kita melihat bahwa semua yang Tuhan sudah buat itu baik adanya, saudara tidak akan pernah kecewa mengikut Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Saya percaya ketika Tuhan memanggil setiap kita, Dia tidak lihat saudara hebat atau tidak. Dia tidak lihat saudara dan saya ini ada uang atau tidak. Dia tidak lihat, oh kita ini banyak kekurangan. Enggak, Dia enggak lihat itu. Tapi Dia lihat hati yang mau berkata, Tuhan, saya biasa saja. Saya keluarga biasa saja. Saya dibesarkan dari keluarga yang pas-pasan, tapi hati saya tidak pas-pasan. Saya memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan saya percaya ketika Tuhan memanggil saya, selalu ada harapan, selalu ada rencana, selalu ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang dahsyat yang sedang Dia kerjakan dalam hidup saya. Setuju boleh katakan amin. Anda yang dipanggil, Anda tidak akan pernah kecewa dan tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Orang-orang yang gagal dalam firman Allah dicatat, mereka orang-orang yang biasa, mereka orang-orang yang punya keterbatasan. Tapi di tangan Allah yang memanggil, ada kuasa yang luar biasa. Yang itu saya tahu sekali. Yang saya yakin kuasa itu masih bekerja sampai hari ini. Setuju boleh katakan amin. Sebagian orang berpikir bahwa Tuhan itu masih bekerja. Sebagian orang berpikir Tuhan itu tertidur. Tapi berapa di antara saudara yang mau berkata, Tuhan, I hear your voice. Saya dengar suaramu panggil aku. Saya dipanggil di tengah, saya ingat di tengah, saya hadir suatu waktu di KKR. Dan itu pertama kali saya setelah diinjilin. Dan saya diajak datang ke satu ibadah. Dari jauh sekali hamba Tuhan berkali-kali berkata, siapa yang mau mengikuti Yesus? Saya tidak mikir Tuhan kasih apa buat saya nanti. Saya tidak mikir masa depan saya seperti apa nanti jika saya ikut Yesus. Yang ada bercucuran air mata, saya maju berlari-lari. Pulang nggak ngerti mau jadi apa. Saya dibesarkan dari keluarga kacau.
Orang tua saya kalau berantem bisa pakai benda tajam. Jadi kalau saya ikut Yesus, kira-kira Tuhan bisa kasih apa? Kan harusnya begitu. Tapi enggak, ibu-ibu, saya enggak minta Tuhan buat itu. Saya ambil keputusan dulu, saya ikut Yesus. Saya tidak tahu hari esok saya cuma tahu hari esok saya di tangan Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik Pak Charles. Saya cuma bilang, Yesus, I give my heart. Saya beri hidup saya untuk Tuhan. Yang lain bukan urusan saya. Karena dia bilang, selagi saya dalam kandungan ibu, dia tahu kalau saya akan dilahirkan dari seorang ibu yang papa saya tuh selalu pukul. Yang papa saya tuh bisa dibawa diseret sampai ke kantor polisi, dirobek bajunya, dan itu setiap hari. Saya tahu saya tidak boleh kecewa, karena ternyata memang Tuhan izinkan saya lahir dari kandungan seorang ibu yang memang akan mengalami penderitaan, proses-proses yang berat dalam hidup saya nanti. Jadi ketika saya dari masih kecil sampai besar, Bu, saya dibesarkan dari keluarga yang sulit untuk saya ungkapkan. Mama saya bisa karate, papa saya semua jurus bisa. Papa saya pernah tembak orang dan kemudian masuk penjara, badannya penuh dengan tato. Jadi kalau berantem sama orang bisa pakai benda tajam. Saudara, jadi saya tidak bisa memilih dari mana saya dibesarkan. Yang saya bisa pilih, dalam keadaan apapun, di tengah keluarga apapun, saya berkata iya kepada Yesus. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Anda tidak bisa memilih dari mana, Anda tidak bisa bahkan punya pilihan banyak, tapi kita punya pilihan untuk mengikut Yesus. Firman Allah berkata, Kisah Rasul 16 ayat 31, satu orang yang percaya seisi keluarganya diselamatkan. Jadi bagian saya hanya berdoa, bagian saya hanya menangis di hadapan Tuhan, bagian saya hanya percaya bahkan suatu waktu Tuhan saya yang saya ikuti bisa menolong, bisa menjamah, bisa memulihkan. Bagian saya mendengar suaranya, mengikuti arahannya. Siapa yang panggil saya? Setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Jika ada orang hebat memanggil Anda, pasti ada tujuannya. Anda dapat banyak kemudahan, Anda dapat banyak akses. Yang Anda dan saya dipanggil oleh Tuhan yang punya alam semesta. Ada banyak akses, ada banyak jalan, ada banyak rencananya yang luar biasa, yang pasti digenapi dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyerah, jangan pernah kecewa. Ketika engkau sudah ikut Tuhan, Bu, sudah dipanggil Tuhan, tapi belum banyak yang engkau lihat. Rencananya tidak pernah gagal, tidak bisa gagal. Ketika engkau berkata, I do believe, saya percaya Tuhan punya rencana yang besar. Setuju boleh katakan amin. Suatu waktu mama saya ke gereja, mungkin seperti ini ya, datang ke gereja. Jadi mama saya karena mungkin juga dipukul papi saya, jadi kalau mukul anak juga itu nggak kira-kira. Jadi saya tuh dari kecil sudah biasa dipukul dengan ya parah lah saudara ya. Jadi kami dua bersaudara, yang kakak saya penuh tato, full color. Dan kami hancur juga, saya juga hancur. Sering lari dari rumah. Jadi gak punya harapan. Sebab itu saya memiliki latar belakang dulu depresi. Karena memang dibesarkan dari keluarga yang sulit. Berkali-kali ingin bunuh diri. Tapi Yesus sudah panggil. Dia gak lihat itu.
Suatu waktu saya sudah terima Yesus. Mama saya kemudian terima Yesus. Datang ibadah seperti ini. Papa saya ikut pakai pisau, saudara. Pisau dimasukin di bootsnya. Akan habisi mama saya. Ada kaca-kaca seperti ini. Kami berdoa. Karena sudah janji. Sudah janji. Tapi Yesus tidak pernah berubah. Setuju? Boleh katakan amin. Papa saya lari ke depan ketika ada tantangan. Dia masuk gereja. Salah tempat. Dengar pendeta khotbah, siapa yang mau bertobat? Nangis-nangis, satu orang saja yang meraung-raung maju. Saya kaget, papa saya masih dengan pisau di kakinya. Yesus tidak pernah berubah. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Boleh lihat kiri kanan, katakan jangan menyerah. Boleh naikkan high-nya please. Suara saya lagi kurang bagus. Dan reverb ya. Terima kasih. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi tidak ada bagian kita yang bisa menolong Tuhan supaya rencananya jangan gagal. Biarkan Dia panggil kita. Alkitab mencatat Dia panggil Anda dan saya dengan nama kita masing-masing. He calls your name. Dia panggil nama Anda. Alkitab mencatat bahkan saudara dalam Mazmur 8 ayatnya yang keempat. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara, siapa Anda dan saya sehingga Tuhan setiap pagi, Daud bilang every morning, setiap pagi Dia datangi kita. Saudara, setiap pagi Dia memberikan rahmat-Nya kepada kita. Masalahnya kita merasa menerima enggak? Kita merasa Dia datangi enggak? Saya percaya setiap pagi ketika matahari belum bersinar, Tuhan sudah menyiapkan berkat dan kebaikan untuk hari itu. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kadang-kadang kita suka menghitung Tuhan memberkati kalau memang dalam jumlah yang besar. Ada orang yang dia tidak dapat berkat yang besar hari itu, tapi kita sehat, Bu. Ada orang, saya dengar teman-teman, suaminya kena serangan jantung. Seorang ibu berkali-kali saya ketemu, tiba-tiba kanker stadium akhir. Kita nggak dapat uang lebih, nggak apa-apa. Berkat tidak pernah meleset. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Hanya kita perlu belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Setuju? Boleh katakan amin. Kadang kita merasa oh iya, kalau pakai barang murah itu harga diri kita hilang. Saya sampai hari ini pakai barangnya murah, tidak mengganggu keselamatan. Yes. Suami saya tahu, makanya suami saya tahu mana pernah saya minta ini. Untuk membeli sesuatu saya juga mikir. Bukan saya tidak mau. Buat saya, kalau ada uang lebih boleh. Atau ada kualitas yang memang kita mau, boleh. Tapi buat saya masih mikir, masih banyak hal yang lain yang jauh lebih penting. Bahkan pekerjaan Tuhan jauh lebih penting. Saudara bisa beli tas jutaan buat gereja, dikasih apa? 50.000. Tas ratusan juta buat gereja, persembahan minggu berapa? Mungkin cuma 20.000, tapi untuk cicil tas. Ada seorang ibu diceraikan oleh suaminya, dia cicil tas per bulan 50 juta. Anak Tuhan. Ya kalau nggak mampu ya nggak usah. Setuju? Boleh katakan amin. Saya nggak pernah berusaha. Ya ada orang yang ngasih, ada teman, tapi bukan berarti saya kode, enggak. Saudara, saya tipe yang nggak seperti itu. Orang pernah kasih berkali-kali, kasih berlian, saya kasih untuk pekerjaan Tuhan. Pakai aja yang biasa-biasa. Masuk surga juga nggak bisa bawa. Setuju? Boleh katakan amin. Kalau pengen ya pengen lah. Bukan berarti nggak boleh, boleh.
Tapi saya punya prinsip, nanti aja kalau memang berkatnya cukup, ada lebih, why not? Tapi itu bukan tujuan. Saya kadang beli make up murah aja. Sampai anak saya bilang, "Ma, hati-hati loh, Ma, takut ada merkuri." Oh, nggak apa-apa, kuduskan. Cantik mah tetap aja imut, gitu kan? Setuju boleh katakan amin. Tanya sama suami saya nggak pernah saya boleh sama suami saya, boleh beli ini nggak? Dia mah kasih aja. Cuma saya juga mikir, ini kepake apa enggak? Sepatu saya pakai ini, kayaknya bisa 10 tahun baru saya bisa cari ganti. Nggak ada masalah, nggak mengganggu keselamatan. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Ada yang nanya, "Oh Bu, Ibu pakai lipstik merek apa?" Iya, waktu itu ada teman saya ngasih, iya. Tapi Wardah pun nggak masalah. Sebenarnya nggak perlu ngomong merek ya. Artinya supaya tahu, it's okay. Nggak mengganggu keselamatan, Bu. Saya pakai makeup yang murah. Ya kalau baju karena saya bikin sendiri ya. Nggak ada urusan. Saya beli belanja di mall murah. Mall bukan mall mahal juga sering banget. Ini ada saksi-saksinya nih. Nggak ada masalah. Artinya bukan itu yang Anda saya kejar. Boleh saya juga pergi ke mall-mall yang bagus. Tapi saya juga tahu begitu masuk, waduh ini mesti berapa lama ini kita ini baru. Ya kan kalau memang nggak ada ya nggak usah. Kalaupun ada saya mikir, aduh ada anak-anak. Mereka jauh lebih penting. Anak saya ada yang di Amerika dan saya tahu dia juga bekerja mencukupkan diri sendiri di sana. Buat saya lebih baik saya simpan untuk anak saya. Sampai anak saya bilang, "Ma, saya boleh beli ini enggak?" Saya anak yang paling kecil 17 tahun. "Ma, boleh beli ini enggak? Mahal enggak?" Saya bilang, "Oh, enggak apa-apa. Kita bukan orang miskin. Kita kaya dalam Tuhan." Sampai anak saya takut. Artinya miskin kan itu karena perkataan orang. Kita bukan miskin. Kita dicukupkan oleh Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Tidak ada predikat miskin. Terjemahan Alkitab memang ada dalam lembaga Alkitab Indonesia mungkin menulis itu. Tapi orang miskin itu sebenarnya kalau di Indonesia mungkin nggak enak. Tapi orang yang mungkin kelihatannya lebih di bawah sedikit dari orang-orang yang banyak uang. Tapi bukan miskin. Anda dan saya dipelihara oleh Tuhan. Dicukupkan oleh Allah. Setuju boleh katakan amin. Dia memanggil kita. Alkitab mencatat, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan, the riches dan kemuliaannya. Kadangkala kita mengukur berkat itu, oh Tuhan baik, dapat parkir Tuhan baik. Ketika tidak dapat parkir Tuhan tidak baik. Ketika tidak ada uang Tuhan tidak baik. Jadi Tuhan baik hanya karena Dia memberkati kita. Ketika dokter memvonis saya harus mengambil keputusan, Tuhan tetap baik. Mungkin ada tayangannya Pak Charles, boleh bantu. Bertahun-tahun saya mesti berjuang untuk sembuh. Ya, sampai suatu waktu saya bilang, "Tuhan, kalau memang saya harus selesai, buat saya melayani Engkau sampai akhir dan tidak kecewa." Yesus tidak sembuhkan, nggak masalah. Saya ambil keputusan itu ketika dokter Singapura, dokter China. Saya tidak minta untuk ke Singapura dan ke China, Bapak Ibu. Tapi mama saya bilang, tiba-tiba ada orang yang ingin membantu saya berobat ke luar negeri. Saya paling takut karena saya takut minta-minta dari dulu. Lebih baik saya melayani Tuhan murni. Melayani Tuhan di mana aja. Mau dikasih berkat puji Tuhan, enggak pun is okay. Pelayanan itu bukan mimbar, bukan konser, bukan ribuan orang, bukan karena dapat persembahan, bukan. Pelayanan itu beri hidup kita bagi Kristus. Setuju boleh katakan amin. Saudaraku yang kekasih, saya sakit dan kemudian tidak ada harapan, kata dokter. Bisakah saya bilang Tuhan baik, Bu? Di saat yang sama mama saya stroke berkali-kali. Di saat yang sama anak perempuan saya sakit dan divonis dokter.
Anak yang kecil saya, usus bocor kritis. Hampir bersamaan. Tuhan masih baik gak? Suami saya tadinya dia bekerja di bank dan memberi hidup untuk melayani Tuhan. Menjadi gembala di Revival Worship Church. Dan saudaraku yang kekasih, bisakah saya bilang Tuhan baik? Saya harus bilang Tuhan baik. Karena dari pertama saya ikut Tuhan, saya tidak minta Tuhan buat mujizat. Dia yang buat sendiri. Pasti. Karena Daud bilang kebajikan dan kemurahan itu akan ikuti kita. Tidak minta pun mujizat masih terjadi. Pasti terjadi. Tapi kalau belum, itu yang Tuhan ingin tahu hati saya. Saudara, saya bilang Yesus, saya akan tetap melayani Engkau. Suami saya bilang, jangan hanya karena diberkati, jangan hanya karena Tuhan buka jalan, jangan hanya karena berkat mujizat terjadi, kemudian kita cinta Tuhan. Orang yang bukan Kristen juga bisa. Tapi harusnya ketika mujizat belum terjadi, bahkan mungkin tidak terjadi hari itu, bahkan tidak ada pertolongan Tuhan, seharusnya kita bisa berkata kepada Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik, aku akan tetap menyembahmu sampai selama-lamanya. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin bisa ditayang Pak Charles. Yesus kita tidak pernah berubah. Setuju boleh katakan amin. Mungkin ada yang udah pernah dengar kesaksian ini. Saya tidak cerita panjang, tapi Bapak Ibu Saudara, it's not easy. Dan itu bukan hanya ini aja, banyak banget. Sampai saya bilang, Tuhan, kadang sih gak mampu ya. Karena seperti ada makanan, ini menu utama, masih ada dessertnya, masih ada yang lain. Ada lagu yang saya tulis, terima kasih oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Engkau alasanku hidup, saya tulis ketika dokter mengoperasi, ketika kondisi bertahun-tahun sulit. Saya bilang, Yesus, saya ingin mengikut Engkau seperti awal Engkau panggil saya. Dan saya tidak akan undur. Terima kasih oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Saya tidak menyerah, Ibu. Boleh katakan bersama dengan saya tidak menyerah. Ternyata Tuhan tolong saya. Dia sembuhkan saya, sembuhkan mama saya, sembuhkan anak saya, sembuhkan anak yang kecil. Dia tidak pernah berhutang. Setuju boleh katakan amin. Ada satu ayat yang saya ingin bacakan. Ketika dia panggil kita, di mana kita? Where are you? Ada di tengah ibu-ibu mungkin yang sudah lama Tuhan panggil, come. Ada di tengah ibu-ibu yang Tuhan sudah panggil lama untuk melayani Tuhan. Tapi kita selalu punya banyak alasan. Dia sudah bilang berkali-kali lewat berbagai cara. Tapi kita masih mengeraskan hati. Tuhan, Paulus katakan ini kalau saya selalu baca ayat ini selalu nangis. Paulus bilang gini, Tuhan yang aku layani. Siapa yang kita ikuti? Yesus. Dia tahu nggak keuangan kita? Tahu. Dia tahu nggak buat bayaran besok ibu-ibu? Tahu. Dia tahu nggak pergumulan kita semua?
Tapi dia hanya tertarik dengan hati kita yang mau bilang iya dulu Tuhan. Iya dulu. Nggak ada yang lain. Tidak ada embel-embel yang lain. Iya Tuhan, aku mau. Aku mau. Tidak banyak orang. Saya ketemu dengan orang-orang sukses, wanita-wanita sukses banyak. Tapi mereka belum mendengar panggilan Tuhan mungkin. Atau memang mereka mengeraskan hati. Jadi Anda dan saya yang dipanggil oleh Tuhan itu bersyukur sekali saudara. Kita tidak punya banyak apa-apa. Saya juga tidak tahu besok nanti malam masih ada apa enggak. Kan tidak ada orang yang tahu. Setuju boleh katakan amin. We never know. Kita tidak pernah tahu masih waktu berapa lama lagi kita ada. Yang penting saya bilang saya pernah berkata iya kepada Tuhan. Dan pernah berkata iya dan berjalan ke arah Tuhan memanggil. Dan bersama-sama setiap hari melihat kebaikannya, melihat pertolongannya. Dan saya memberi diri setiap hari untuk berubah supaya sesuai yang dia mau. Kalau dia panggil kita supaya apa? To be like him, menjadi seperti dia. Alkitab mencatat rencananya pasti luar biasa buat setiap kita. Setuju boleh katakan amin. Tidak ada rencana yang biasa-biasa buat setiap kita. Yang menjadi masalah, jangan berhenti di tengah jalan ketika Tuhan sedang panggil kita. Jalan terus Bu. Tidak peduli berkali-kali engkau gagal, berkali-kali engkau dikecewakan. Jangan takut, jangan kecewa. Pandang Yesus. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Berkali-kali kita jatuh, berkali-kali tangannya yang kuat itu menolong setiap kita. Haleluya. Ini satu ayat yang saya bagikan saudara. Karena saya tahu kita ini dipanggil oleh Tuhan yang luar biasa. Dalam Yesaya 43 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Dia bentuk kita. Jadi bukan orang lain. Proses diizinkan betul, tapi Tuhan mengizinkan. Setuju boleh katakan amin. Bapak Ibu kadang melihat orang-orang yang melayani di atas ini nggak banyak proses. Jangan salah. Kita ketemu orang, saya ketemu orang bercanda-bercanda, tapi Anda dan saya tidak pernah tahu berapa sulitnya proses yang diizinkan Tuhan. Sampai saya juga masih bisa diberi kesempatan melayani. Tidak ada orang yang tahu. Tapi saya cuma datang kepada Tuhan yang panggil saya. Saya kadang-kadang lagi ibadah seperti ini, saya sambil seperti sedang melihat kepada Tuhan. Yesus, kau hebat banget, baik banget. Setuju boleh katakan amin. Dan itu yang akan dihargai oleh Tuhan. Tidak pernah kecewa, karena dia katakan dia bentuk kita, dia panggil kita. Don't try to be somebody else. Jangan coba menjadi orang lain. Just be the best version, versi terbaik keluarga kita, diri kita. Setuju boleh katakan amin. Tadi malam ada seorang jemaat kami yang datang, dan latar belakang kehidupannya yang dari sukses kemudian karena berjudi dan kemudian hancur. Tapi istrinya memilih mencintai Tuhan. Habis semuanya. Mendapat pekerjaan yang kelihatannya dalam pandangan orang sangat rendah. Rumah di mana-mana kontrak kecil, pindah lagi kecil, tapi istrinya dan bapak ini juga kembali kepada Tuhan. Saudara tahu, hari ini keluarga ini diberkati Tuhan luar biasa. Luar biasa bukan banyak uang, sekali lagi. Jangan terpaku dengan luar biasa itu banyak uang. Tapi saya melihat kebahagiaan, saya melihat Tuhan pelihara, saya melihat Tuhan angkat keluarga ini. Yesus tidak pernah berhutang. Yang setuju boleh katakan amin.
Berapa di antara saudara yang berkata, Tuhan, aku tidak kecewa kalau Engkau bentuk. Enggak masalah Tuhan, itu baik buat aku. Dikatakan seperti ini saudara. Beginilah firman Tuhan, hai Yakub yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Dia tahu nama kita. Engkau ini kepunyaanku. Katakan, aku kepunyaan Tuhan. Aku kepunyaan Yesus. Setuju boleh katakan amin. Siapapun kita, mungkin ada orang yang berkata kita keluarga biasa, keluarga nggak punya apa-apa. Mungkin ada yang menghina Anda, ada yang mungkin mengecewakan, meninggalkan, mengatakan hal-hal yang negatif. Katakan di hadapan Tuhan, aku kepunyaan Tuhan. Aku diciptakan untuk rencana Allah. Tuhan kenal aku, Dia panggil aku dengan namaku. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama. Saya undang tim praise and worship boleh bersama. Bapak ibu saudara, ibu-ibu sekalian, hari ini Bapak, berapa di antara kita yang dengan yakin benar Anda tidak sedang dipanggil oleh pribadi yang salah. Kita sedang dipanggil oleh Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dan kau mau berkata, ini aku Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus.